Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aprilia Wibowo dari kelas C dengan NIM 241080404080. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika, ekonomi, dan bisnis tentang diferensial fungsi sederhana. Diferensial fungsi sederhana. Pengertiannya, diferensial atau turunan yaitu sebuah fungsi yang membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Proses penurunan sebuah fungsi disebut juga pendiferensian atau diferensiasi. Pada dasarnya merupakan penentuan limit suatu koefisien diferensi dalam hal penambahan variabel bebasnya sangat kecil atau mendekati nol. Hasil yang diperoleh dari proses diferensiasi tersebut dinamakan turunan atau derivatif. Diferensial yang menyangkut fungsi yang mengandung hanya satu variabel bebas dalam persamaannya. Kuesien, diferensi, dan derivatif. Jika Y sama dengan Fx dan terdapat tambahan variabel bebasnya X sebesar delta X, maka bentuk persamaannya dapat dituliskan menjadi delta Y sama dengan Fx tambah delta X dikurangi Fx. Jika persamaan di atas dibagi dengan delta X, maka akan menghasilkan hasil bagi perbedaan atau kuesien diferensi. Delta Y per delta X sama dengan Fx tambah delta X min Fx dibagi delta X. Proses penurunan sebuah fungsi diferensiasi pada dasarnya merupakan penentuan limit suatu kuesien diferensi pertambahan variabel bebasnya sangat kecil atau mendekati nol. Hasil yang diperoleh dari proses diferensiasi dinamakan turunan atau derivatif. Limit delta Y per delta X di mana delta X mendekati 0 sama dengan Fx ditambah delta X min Fx per delta X. Selanjutnya notasi penulisan turunan. Jika fungsi aslinya adalah Y sama dengan Fx, maka turunannya dapat dituliskan dengan notasi seperti ini. Limit delta Y per delta X di mana delta X-nya mendekati 0, Y aksen sama dengan F aksen, X sama dengan YX sama dengan Fx sama dengan DY per DX sama dengan DFX per DX. Kaidah-kaidah diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konstanta. Jika Y sama dengan K, di mana K-nya adalah konstanta, maka DY per DX sama dengan 0. Contohnya yaitu Y sama dengan 5, maka DY per DX sama dengan 0. Yang kedua, diferensiasi fungsi pangkat. Jika Y sama dengan Xn, di mana N-nya adalah konstanta, maka DY per DX sama dengan NX pangkat N per 1. Contohnya, Y sama dengan X pangkat 3. DY per DX sama dengan 3X pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan 3x pangkat 2. Yang keempat, diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Jika Y sama dengan KV, di mana V-nya adalah Hx, maka DY per DX sama dengan K dV per DX. Contohnya, jika Y-nya 5x pangkat 3, DY per DX-nya 5 dikali 3x pangkat 2 sama dengan 15x pangkat 2. 5 dikali dengan 3 sama dengan 15. Diferensiasi penjumlahan atau pengurangan fungsi. Jika Y sama dengan U, V di mana U-nya Gx dan V-nya Hx, maka DY per Dx sama dengan Du per Dx tambah atau kurang Dy per Dx. Contoh, Y sama dengan 4x pangkat 2 ditambah x pangkat 3. U-nya sama dengan 4x pangkat 2, Du per Dx sama dengan 8x, karena 4 dikali dengan 2.
V-nya sama dengan X pangkat 3, dV per dx sama dengan 3X pangkat 2. Maka dy per dx sama dengan du per dx tambah dv per dx sama dengan 8x tambah 3x pangkat 2. Yang kelima, diferensiasi perkalian fungsi. Jika y sama dengan uv, di mana u gx dan v-nya hx, maka dy per dx sama dengan u dv per dx tambah v du per dx. Contohnya, y sama dengan 4x dikali x pangkat 3, dy per dx sama dengan u dv per dx tambah v du per dx. 4x kuadrat dikali dengan 3x kuadrat ditambah x pangkat 3 dikali 8x sama dengan 12x pangkat 4. Diperoleh dari 4x pangkat 2 dikali dengan 3x pangkat 2, hasilnya 12x pangkat 4. 8x pangkat 4 itu hasil dari x pangkat 3 dikali dengan 8x, hasilnya 8x pangkat 4. Hasil dari 12x pangkat 4 ditambah dengan 8x pangkat 4 yaitu 20x pangkat 4. Yang keenam, diferensiasi pembagian fungsi. Jika y sama dengan u per v, di mana u-nya adalah gx dan v-nya adalah hx, maka dy per dx sama dengan ini. Contohnya, y sama dengan 4x kuadrat per x pangkat 3. Dimasukkan rumusnya. Selanjutnya sama dengan x pangkat 3 dikali dengan 8x, hasilnya 8x pangkat 4 dikurangi dengan 4x pangkat 2 dikali dengan 3x pangkat 2, hasilnya 12x pangkat 4. X pangkat 3 kuadrat itu hasilnya x pangkat 6, karena 3 dikali dengan 2. Hasil dari 8x pangkat 4 dikurangi 12x pangkat 4 adalah min 4. X 6 hasilnya adalah x2, x pangkat 2. Min 4 dibagi dengan x pangkat 2 sama dengan min 4x pangkat min 2. Yang terakhir, diferensiasi fungsi berpangkat. Y sama dengan u pangkat n, di mana u-nya adalah gx dan n-nya adalah konstanta. Maka dy per dx sama dengan nu pangkat n min 1 dikali dengan du per dx. Contohnya, jika y sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 5 kuadrat, misalkan u-nya 4x pangkat 3 ditambah 5, jadinya du per dx sama dengan 12x pangkat 2. dy per dx sama dengan nu pangkat n min 1 dikali du per dx. 2 dikali dengan 4x pangkat 3 ditambah dengan 5 dikali dengan 12x pangkat 2 sama dengan 96x pangkat 5 ditambah 120x pangkat 2. Pembahasan selanjutnya adalah derivatif dari derivatif. Setiap fungsi dapat diturunkan lebih dari satu kali. Turunan pertama, sebuah fungsi adalah turunan dari fungsi aslinya. Turunan kedua adalah sebuah fungsi turunan dari turunan pertama. Turunan ketiga adalah sebuah fungsi dari turunan kedua dan selanjutnya. Fungsi awalnya y sama dengan fx, turunan pertama y turunan pertama sama dengan f turunan x sama dengan turunan pertama dy per dx sama dengan df x per dx. Turunan kedua y turunan kedua ini dan turunan ketiganya ini, turunan keempatnya ini turunan ke n. Jadi misalnya turunan ke-5, y turunan ke-5 sama dengan f turunan ke-5 x sama dengan d pangkat 5 y. Jadi ini dx pangkat 5 sama dengan d5
D pangkat 5 fx per dx pangkat 5. Contoh soalnya yaitu y sama dengan x pangkat 2 min 4 dikali dengan 2x min 6. Jadinya x kuadrat min 4 2x min 6 ditambah dengan 2x min 6 dikali dengan x kuadrat min 4. Jadi kita ini kan ada 2 ini, jadi kita kalikan dengan x kuadrat min 4 dikali dengan 2, terus 2x min 6 dikalikan dengan 2, jadi x kuadrat itu dikali dengan 2 hasilnya 2x kuadrat, 4 dikali dengan 2 hasilnya 8. Kita ini kan ditambah, jadi ini di sini juga ditambah, jadi 2x dikali dengan 2 itu hasilnya 4x kuadrat, 6 dikali dengan 2 itu hasilnya 12x, sama dengan 6x kuadrat itu diperoleh dari 2x kuadrat sama 4x kuadrat ini. 12x itu diperoleh dari sini, 8 diperoleh dari sini. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.